Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Ayu Khair dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Saya akan menjelaskan apa saja dampak-dampak dari korupsi. Dampak-dampak dari korupsi ada 7. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Apa yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi membuat produktivitas itu menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik lagi itu sangatlah kecil. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Penurunannya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Jalan seperti jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah tidak layak, dan kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat dari korupsi. Dan yang ketiga, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah lagi dengan kenyataan bahwa sekali oknum pejabat dan pegawai pajak yang berniat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dan selanjutnya, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, meningkatnya hutang negara. Contohnya seperti korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Berjalan lambat, lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapat akses lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, demoralisasi. Masyarakat semakin individualisme atau mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin seperti jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapat pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, dan pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi miskin seumur hidup. Meningkatnya angka kriminalitas, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan rasionya. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan terjadi juga meningkat dan sebaliknya. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Runtuhnya otoritas pemerintah. Melindungi seseorang korupsi dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian, suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara. Meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat. Padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Dan yang kedua, matinya ekonomi sosial politik aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan. Seringkali harus mengalahkan integrasinya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun yang memberi kemenangan.
Dan selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Ada 3, korupsi menghambat negara melakukan pemerintahan akses dan aset. Yang kedua, korupsi juga memperlemah peranan pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dan yang ketiga, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, bahkan Thailand sering kali melanggar zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZEE di Indonesia dan mengeruk kekayaan laut yang ada di dalam Indonesia. Kementerian Laut dan Perikanan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hampir 9,4 triliun rupiah per tahun. Bayangkan betapa kekayaannya Indonesia dirampas oleh negara lainnya. Akibat itu, pencurian ikan oleh nelayan asing semakin banyak. Yang kedua, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tak berujung, jurang perbedaan antara kaya dengan miskin sangatlah dalam, serta upaya penyelamatan diri dari efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangatlah merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus ilegal logging saja disinyalir kerugian negara mencapai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia itu sendiri, seperti banjir, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air, dan menurunnya kualitas udara disebabkan oleh banyaknya polusi. Dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan tropis akan mengurangi persediaannya oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada penurunan kualitas kesehatan manusia dan makhluk lainnya yang secara harfiah menghirup menggunakan oksigen atau udara. Kerusakan yang akan terjadi di perairan seperti pencemaran sungai, laut, dan mengakibatkan penurunan kualitas hidup manusia. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.